Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman, putra-putri Bunda Maria yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kini kita sudah memasuki hari yang keempat pada bulan Mei. Dan bulan Mei oleh Gereja Katolik dijuluki sebagai bulan Maria. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Mei melalui berbagai media, entah WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, orang-orang Katolik di seluruh dunia menampilkan gambar Bunda Maria. Dan menarik sekali membacanya itu. Ada yang mengungkapkannya dengan benar, tetapi ada juga yang masih salah. Ada yang mengatakan selamat memasuki bulan Maria, 100 untuk Anda. Tetapi tidak kalah jauh dari itu juga. Mereka mengatakan selamat memasuki bulan Rosario. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, jangan terkecoh. Meski penghormatannya itu fokus pada Bunda Maria, tetapi penekanan di bulan Mei dengan Oktober berbeda. Bulan Mei sebagai bulan Maria, sedangkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Kalau Anda kesulitan untuk menghafal ungkapan dan tradisi dalam gereja Katolik seperti ini, ingat saja bulan Mei, huruf depannya M, maka bulan Maria. Bulan Oktober, huruf akhirnya R, maka bulan Rosario. Ini salah satu cara untuk mengingat dan memberitakannya secara benar. Nah, pertanyaan lanjutnya adalah, apa sih perbedaannya? Mengapa bulan Oktober sebagai bulan Rosario? Bukalah YouTube saya, Lawrence Dihe, mengapa bulan Oktober bulan Rosario. Sudah saya tampilkan pada Oktober tahun 2020. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menampilkan, tahu gak sih mengapa Gereja Katolik menyebutkan dan memberi perhatiannya bulan Mei disebut sebagai bulan Maria. Ikutilah pesan-pesan berikut ini. Bulan Mei sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena pada bulan Mei di negara-negara 4 musim adalah musim semi atau musim kembang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya ibu dari semua yang hidup, mother of all the living. Kitab Kejadian bab 3 ayat 20. Dengan demikian, bulan Mei dirayakan sebagai bulan Maria untuk memperingati bahwa Maria adalah ibu dari segala kehidupan, karena melalui Bunda Maria lahirlah Yesus Kristus, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Ego est via veritas et vita. Injil Yohanes bab 4 ayat 6. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih,
putra-putri Bunda Maria yang saya cintai. Sebetulnya tradisi yang memandang bulan Mei sebagai bulan Maria sudah ada sejak abad pertengahan. Pada mulanya orang-orang kafir di Italia dan Jerman sudah mempunyai kebiasaan untuk menghormati dewa-dewi pada bulan Mei. Ketika mereka menjadi Kristen, bentuk kebiasaan bulan Mei itu tetap dilanjutkan, tapi sasarannya diganti. Bukan lagi dewa-dewi, tapi Bunda Maria. Tradisi lain mengatakan bahwa bulan Mei sebagai bulan khusus menghormati Maria pertama kali diperkenalkan pada akhir abad ke-13. Namun, praktek ini menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma baru sekitar tahun 1700-an, yang kemudian menyebar ke seluruh gereja. Pada awalnya dimulai dari seorang imam Yesuit di Roma, yaitu Pastor Latomia dari College Serikat Yesuit di Roma pada akhir abad ke-18 yang bersumpah untuk menjadikan bulan Mei sebagai bulan devosi kepada Bunda Maria dengan tujuan untuk menetralkan imoralitas dan rasa kurang percaya kepada gereja Katolik yang dilakukan oleh para muridnya. Praktek tersebut kemudian menyebar ke College Jesuit dan hampir ke setiap gereja Katolik Latin di Eropa. Inilah awal bulan Mei dijadikan devosi kepada Bunda Maria. Dikutip dari Catholic Encyclopedia Special Devotions for Monks. Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Cerita lainnya adalah pada tahun 1809 Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjarakan. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Dan Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei 1800 sekian, Bapak Paus dibebaskan dan dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Jelas, sudah ada 3 alasan mengapa bulan Mei sebagai bulan Maria. Alasan yang keempat, demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception, Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda pada tahun 1854. Dan devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Alasan yang berikut, Paus ke-6 pada tanggal 30 April 1965 dalam surat ensiklik Mense Maio, The Month of Mary berkata, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati, dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristiani, baik di gereja
maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Bunda Maria dari hati mereka yang tulus. Pada bulan ini rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Ibu bapak, saudara-saudari, putra-putri Bunda Maria yang terkasih, inilah 7 alasan mengapa bulan Mei dijuluki dan oleh Gereja Katolik memberikan penghormatan secara khusus kepada Maria. Oleh karena itu, tingkatkanlah devosimu melalui Bunda Maria. Mohon doa Bunda Maria, mohon perlindungan Bunda Maria, dan untuk hal ini saya sangat yakin umat sangat setia. Bahkan ketika Gereja Katolik mencanangkan tahun ini sebagai tahun kitab suci, tahun ini sebagai tahun penghidupan pastoral keluarga, mereka yang hadir untuk sharing kitab suci sangat berkurang. Tetapi ketika kita mengatakan kita berdoa dari rumah ke rumah, berdoa rosario, devosi kepada Bunda Maria, jumlahnya membludak. Bahkan di beberapa gereja Katolik, di beberapa paroki, sepanjang bulan Mei dan di bulan Oktober, doa mereka tiap malam dari rumah ke rumah. Nah, inilah bentuk peningkatan devosional kita terhadap Bunda Maria. Tidak salah juga sih, tetapi macam-macam hal yang perlu kita lakukan selain rosario. Nah, dengan demikian, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, terbukalah wawasan kita mengapa bulan Mei sebagai bulan Maria dan Oktober sebagai bulan rosario. Maria melindungi kita semua. Amin.